Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi darsi lughatul arabiyyah wal an ustadzah ad-dhamair. Sekarang kita akan belajar tentang dhamair, di mana dhamair di sini jamak dari dhamir yang artinya kata ganti. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang jumlatul ismiyah, jumlatul fi'liyah, dan sekarang kita akan belajar tentang dhamir yang jamaknya adalah ad-dhamair, kata ganti. Nah, dhamir itu menggantikan dari apa yang sudah menunjukkan kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia itu ada dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan. Nah, di sini seperti yang telah kita ketahui, dhamir itu ada 12 macam. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kalau misalkan kalian sering mendengar gitu ya, ada lagunya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi itu lagunya gitu ya. Di sini juga sudah ada artinya. Setiap huwa itu artinya dia laki-laki, huma itu menunjukkan dia laki-laki ya, mereka berdua laki-laki, hum mereka saja banyak laki-laki gitu ya. Kalau hiya dia perempuan, kalau huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan, antah kamu laki-laki, antuma menunjukkan kalian berdua gitu ya, kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan, ana saya, nahnu kita. Jadi di sini sudah ada artinya masing-masing gitu ya. Memang ada yang sama gitu ya, kalau seperti halnya antuma dan huma gitu ya. Huma itu menunjukkan mereka berdua laki-laki ataupun juga mereka berdua perempuan gitu ya, sama. Cuma nanti melihat konteksnya itu menunjukkan perempuan atau laki-laki. Sebenarnya juga sama gitu ya, menggunakan huma. Antuma juga sama dengan antuma pada perempuan dan antuma pada laki-laki. Itu juga menunjukkan sama. Ini menunjukkan kalau satu orang itu menunjukkan mufrad gitu ya, seperti halnya saya. Saya ini menunjukkan mufrad. Anta menunjukkan mufrad karena menunjukkan satu laki-laki, saya menunjukkan diri saya sendiri gitu ya, menunjukkan pribadi. Anti kamu laki-laki, kamu perempuan, anta kamu laki-laki. Jadi di situ menunjukkan satu orang, tidak menunjukkan dua orang. Jadi mufrad itu satu orang, kalau musanna itu dua orang, dan kalau jamak dalam dhamir ini menunjukkan banyak orang. Kalau dalam sebelumnya kalian pernah belajar abyan, itu menunjukkan kata lebih dari satu, baik kata benda ataupun menunjukkan orang. Dia, kalau dia ini ya hiya, dia juga menunjukkan mufrad gitu ya. Huwa, huma, huwa, hiya, anta, anti, ana itu menunjukkan mufrad. Kalau huma, antuma ini menunjukkan musanna. Kalau sudah menunjukkan hum, hunna, antum, antunna, nahnu itu menunjukkan pada jamak. Jadi kata lebih dari satu. Kalau misalkan orang itu lebih dari satu orang, lebih dari dua orang. Kalau misalkan kata benda, bendanya itu lebih dari dua. Jamak itu sudah tiga itu sudah menunjukkan jamak. 4 juga menunjukkan jamak. Selanjutnya
Di sini ada dhamir dan fi'lul mudhari. Di mana fi'lul mudhari di sini sudah ya kemarin. Di sini ada dhahaba fi'lul madhi, yadhhabu fi'lul mudhari. Jadi di sini kata kerja sedang atau akan dikerjakan. Fi'lul mudhari itu artinya kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Dhamir dalam fi'lul mudhari'nya ini ada, kalau ana ada tambahan alif, ada azhabu. Jadi kalau saya pergi, maka di sini ada tambahannya adalah azhabu. Saya pergi. Jika kamu laki-laki pergi, maka bahasa Arabnya itu adalah kamu, anta. Karena di sini menggunakan fi'lul mudhari, dhamir dari anta adalah tambahannya di depan itu ada tadhhabu. Kamu laki-laki pergi. Bagaimana untuk perempuan? Kamu perempuan pergi. Kamu bahasa Arabnya anti untuk perempuan. Karena di sini ada dhamir fi'lul mudhari gitu ya. Ketika kamu perempuan pergi, maka tambahannya adalah di depan ditambah dengan ta, di belakang ada i. Nah, maka menjadi anti. Dhamirnya fi'lul mudhari, ketika dhamirnya adalah anti, maka menjadi tadhhabina. Bagaimana untuk dia laki-laki? Ada huwa yadhhabu. Dan untuk dia perempuan pergi, dhamirnya adalah hiya, maka tadhhabu menggunakan ta, sama ya. Dia perempuan pergi dengan kamu laki-laki pergi itu sama hal, tapi di sini nanti perbedaannya ketika penggunaannya itu. Kalau misalkan kamu ya tadhhabu, dia sesuai dengan objeknya gitu ya. Bagian untuk kita nahnu itu dhamirnya ketika disambung dengan fi'lul mudhari maka menjadi nadhhabu. Jadi tambahannya adalah kalau tadi gitu ya, adhhabu saya pergi, kalau kita pergi adalah nadhhabu, tambah nun depannya. Kita lanjut contohnya tadi. Kalau tadi itu adalah rumusnya gitu ya, dhamir dan fi'lul mudhari. Sekarang kita menuju contohnya. Contohnya adalah Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad ini kan menunjukkan seorang laki-laki, maka menjadi Ahmad yadhhabu ilal madrasati. Kenapa menjadi yadhhabu? Karena Ahmad ini menunjukkan dia seorang laki-laki, maka menjadi Ahmad yadhhabu ilal madrasati. Jika Ahmad dengan Muhammad misalkan pergi ke sekolah, maka menjadi Ahmad wa Muhammad yadhhabani ilal madrasati. Jadi tambahannya adalah ani. Ahmad yadhhabani, Ahmad wa Muhammad yadhhabani ilal madrasati. Itu menunjukkan dua, karena di sini hanya menunjukkan Muhammad saja, maka menjadi Ahmad yadhhabu ilal madrasati atau Muhammad yadhhabu ilal madrasati. Jika saya yang pergi ke sekolah, diingat di sini ada rumusnya ana, saya, maka menjadi adhhabu, saya pergi ke sekolah. Adhhabu ilal madrasati, saya akan pergi ke sekolah atau saya sedang pergi ke sekolah. Jika menunjukkan kamu laki-laki, maka di sini kan ada anta, diganti adalah ta. Anta tadhhabu ilal madrasati. Jadi di sini tadhhabu ilal madrasati. Kamu laki-laki pergi ke sekolah. Sedang pergi ke sekolah atau akan pergi ke sekolah gitu ya. Tapi akannya ini tidak menunjukkan waktu yang lama. Sebentar lagi akan berangkat gitu kan. Anti, untuk anti ya, maka menjadi tadhhabina. Kamu perempuan pergi ke sekolah. Anti tadhhabina ilal madrasati. Kamu perempuan pergi ke sekolah. Selain ana, anti, dan anta, bisa kalian bisa menggunakan huwa misalkan, diganti dengan huwa. Huwa ini kan menunjukkan
mufrad ya. Ana, kalau tadi ana, kalau misalkan huwa maka menjadi, diingat rumusnya, huwa itu menggunakan ya, maka menjadi huwa yadhahabu ilal madrasati. Dia laki-laki sedang pergi ke sekolah atau akan pergi ke sekolah. Huwa yadhahabu ilal madrasati. Hiya juga sebaliknya sama ya, hiya tadhahabu ilal madrasati. Bagaimana jika menunjukkan kalau nahnu gitu ya, kita pergi ke sekolah, maka menjadi nahnu nadhhabu ilal madrasati. Tidak harus nahnunya enggak dihilangkan misalkan, boleh gitu ya, menjadi nadhhabu ilal madrasati, ditambah juga nahnu nadhhabu ilal madrasati sama. Kalau misalkan menunjukkan antunnah atau antum, maka kalau antum, diingat antum itu menunjukkan tadhhabuna ilal madrasati. Antum ini kan menunjukkan kalian, tahu mereka banyak orang pergi ke sekolah. Tadhhabuna ilal madrasati. Kalau perempuan, tadhhabna ilal madrasati. Jadi tidak menambah unah, tapi tadhhabna langsung mati gitu. Tadhhabna ilal madrasati. Jadi mereka banyak perempuan setelah sedang pergi ke sekolah. Nah, di sini adalah perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan domir. Domirnya itu ada ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Selain itu juga masih ada hum, hunna, antum, dan antunna. Nanti kalian bisa menjawab di tugasnya gitu ya. Saya memberikan contoh di dalam bentuk domirnya ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Di sini ada kata kerja gitu ya. Kata kerjanya dhahaba, yadhhabu. Di sini ada yadhhabu, di sini menunjukkan dia laki-laki pergi. Yaktubu, yajlisu, yaqra'u, yaftahu. Dhahaba yadhhabu ini pergi, kataba yaktubu menulis, jalasa yajlisu itu duduk, qara'ah yaqra'u itu membaca, fataha yaftahu itu artinya membuka. Yang domirnya ana itu diganti menjadi alif gitu ya. Alif depannya ada adhahabu. Untuk anta itu domirnya diganti dengan ta depannya gitu ya. Anti ada ta dan ada ya dan nun. Huwa ada ya, hiya ada ta, dan nahnu ada nun. Contohnya adalah untuk domirnya ana, kata kerjanya ada dhahaba yadhhabu, maka menjadi adhahabu. Untuk anti maka tadhhabu, dan untuk anta tadhhabu, untuk anti menjadi tadhhabina. Dan untuk huwa yadhhabu dan hiya tadhhabu, untuk kita nahnu adalah nadhhabu. Juga sama seterusnya ada katabah yaktubu, jika domirnya ada ana maka menjadi aktubu. Jika kamu laki-laki menulis maka menjadi taktubu. Kalau anti maka menjadi taktubina. Untuk huwa dia laki-laki sedang menulis maka menjadi yaktubu. Kalau hiya taktubu. Jika kita yang menulis maka naktubu. Terus selanjutnya juga ada jalasa yajlisu, ajlisu saya duduk. Anta tajlisu maka artinya kamu laki-laki duduk. Anti dia kamu perempuan duduk, maka menjadi tajlisina. Kemudian huwa yajlisu, dan untuk hiya tajlisu, dan untuk nahnu najlisu kita duduk, maka najlisu. Jika membaca aqra'u karena anta di sini jadi taqra'u
Untuk anti karena ada tambahan ta dan ya dan nun maka menjadi taqra'ina, yaqra'u, taqra'u, naqra'u. Nah, di sini juga sudah sama ya. Ada fataha, yaftahu, aftahu, taftahu, taftahina, yaftahu, taftahu, dan naftahu. Nah, ini menunjukkan saya, aftahu saya membuka, taftahu kamu laki-laki membuka, anti kamu perempuan membuka menjadi taftahina, yaftahu dia laki-laki membuka, taftahu dia perempuan membuka, dan naftahu kami membuka. Nah, itu tadi menunjukkan domirnya ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Bagaimana ketika domirnya antum, antunna, hunna, hum, gitu ya. Nah, silahkan kalian cek di Google Classroom dan silahkan kalian kerjakan. Di situ juga sudah menyiapkan beberapa contoh. Selamat mengerjakan dan semoga materi yang sudah kalian terima dalam materi pelajaran Al-Lughatul Arabiyah di bab dhamir bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Syukran jazilan ala husni istimamikum. Naltaqi maratan ukhra fi liqa'in akhar insyaallah wa ikhran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.